Ada kakak? Aria. Ada kakak Dewi? Ada abang? Yes, Ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita akan mulai kebaktiannya semuanya. Harus sudah mandi, harus sudah rapi, karena kita akan memuji nama Tuhan. Oke. Kita buka kidung jemaat kita dari nomor 19 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Bapak atas segala berkat dan anugerah-Mu pada kami pada hari ini. Ya Bapak, pada hari ini juga kami tidak melaksanakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu, walaupun hanya melalui streaming, tapi semua itu hanya kehendak-Mu saja ya Bapak. Ya Bapa, lindungilah kami dan berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian nanti. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengeluarkan persembahan. Persembahannya sudah harus disiapkan, harus dilipat yang baik, karena kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti ditaruh dalam amplop dan diberikan kepada orang tua kalian. Dan kita bernyanyi dari nomor 364 Kidung Jemaat, berserah kepada Tuhan ayat 1 dan 2. Yesus
Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kembali kita bertemu lagi di hari Minggu pagi tanggal 24 Mei 2020. Semoga adik-adik semua sehat-sehat semua dan tetap semangat. Ya, hari ini kita kebaktian dan abang akan membacakan warta sekolah minggu. Ya, untuk warta pada tanggal 24 Mei ini bahwa warta yang pertama adalah mengenai ibadah sekolah minggu. Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita ibadah di rumah saja. Jadi kami dari guru sekolah minggu meminta dukungan dan bantuan serta kerjasama dari para orang tua untuk mengajarkan dan mengarahkan adik sekolah minggu untuk beribadah secara online ya, seperti sekarang ya Dik. Kita mulai untuk jam 9 pagi supaya adik-adik semua dapat mengikuti ibadah tepat jam 9 pagi. Itu warta pertama. Untuk warta yang kedua adalah kontak person dari adik-adik sekolah minggu. Karena sekarang kita melakukan ibadah secara online, maka kami guru sekolah minggu memohon kepada orang tua atau adik-adik sekolah minggu untuk memberikan kontak person kepada gurunya masing-masing. Itu adalah media komunikasi antara guru sekolah minggu dan adik-adik semua di rumah. Itu yang warta nomor 2. Untuk warta nomor 3 mengenai data ulang tahun. Jadi dengan adanya kontak person yang kita miliki, kami juga meminta untuk adik-adik memberikan data ulang tahun. Karena kita mempunyai program bulanan, yaitu memberikan hadiah ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun. Jadi setiap bulan kita ada programnya dan pada kebaktian online ini kita tetap melaksanakan program tersebut. Jadi tidak kita hentikan. Untuk warta yang keempat adalah persembahan ya. Kita mengingatkan kembali untuk persembahan. Jadi yang sudah disampaikan di minggu yang lalu, setiap ibadah setiap minggu termasuk hari kenaikan itu kita juga ada persembahan, yaitu adik-adik mengumpulkan persembahan. Nah, dimasukkan ke dalam amplop, terusnya nanti dapat diberikan kepada sintua Banjar masing-masing. Ya, pun misalnya kalau nanti ada mau ditransfer langsung sintuanya, mungkin bisa berkomunikasi langsung ya dia. Jadi itu warta keempat bahwa persembahan masih dijalankan. Nah, selain warta itu, abang juga akan memberikan ayat emas untuk hari Minggu tanggal 24 Mei. Hari Minggu tanggal 24 Mei kita sebut sebagai Minggu Eksaudi. Ya. Untuk ayat emas pada minggu ini adalah diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Abang bacain ya. Ayat istimewa untuk minggu ini adalah, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Ya. Abang ulang lah ya. Oke. Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Isinya adalah, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Ya, itu Daniel 3 ayat 24 sampai 29 itu bacaan Alkitab. Jadi ayat emas yang tadi yang abang sebutkan diambil dari 1 Tawarikh 22 ayat 18a. 1 Tawarikh 22 ayat 18a. Nah, untuk
bacaan Alkitabnya yang tadi Abang sebutkan dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Temanya adalah Tuhanku hebat. Nah, itu adalah ayat emas untuk minggu ini. Adik-adik membacanya dan melaksanakannya, dan juga dapat menjadikan kekuatan buat adik-adik semua dalam menghadapi kondisi saat ini. Jadi kami harapkan ayat-ayat ini dapat menguatkan adik-adik semua dan tetap semangat. Ya, itu adalah ayat emas untuk minggu ini. Dan yang terakhir adalah Abang akan menyampaikan terima kasih dari kita guru sekolah minggu yang sudah kepada adik-adik yang sudah menyelesaikan tugas. Apa itu tugasnya? Menceritakan pengalaman iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, itu tugasnya. Menceritakan pengalaman iman. Nah, ini ada nama-namanya nih. Ya, Abang sebutkan nih, ada 8 orang ya. Ini dari kelas remaja Prasidi. Yang pertama itu Sarah Sitompul, Niko Tampu Bolon, Efraim Nainggolan, Elan Sinaga, Rosa Amalia Tambunan, Ringgas Lubis, Vita Manurung, dan Clara Tambunan. Jadi ada 8 orang. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena adik sudah melaksanakan tugasnya dan sudah dengan baik menyelesaikannya, dan kami harapkan kedepannya makin semangat. Nah, itu ya adik-adik semua ya. Jadi itulah warta jemaat dan ayat emas yang bisa Abang sampaikan pada hari ini. Abang harapkan adik-adik semua di rumah makin rajin berdoa, tetap semangat dalam belajar, dan menjadi anak yang terbaik. Sukses semuanya ya adik-adik ya. Oke, jadi itu yang Abang sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ini jemaat 402 memerlukan juru selamat. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online. Sebelum kakak membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Bapa. Amin. Oke, sekarang kita buka firman Tuhan kalian. Udah? Kita buka dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kitab Daniel itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adik-adik? Ya, benar, Perjanjian Lama. Kita baca, kakak baca dulu ya adik-adik ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya,
bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Oke, adik-adik. Ini firman Allah ini mengisahkan tentang apa sih? Atau siapa sih? Kita coba buka di Daniel 1 ayat 7. Sebenarnya nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah pemberian. Pemberian dari siapa? Di Daniel 1 ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Jadi sebenarnya nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Kebetulan minggu ini adalah minggu Exaudia. Exaudia itu artinya mengumandangkan atau berseru. Ada hubungannya dengan firman tadi yang kakak bacakan. Dan tema minggu ini adalah Tuhan itu hebat. Bayangkan, Tuhan itu hebat. Bayangkan adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan oleh Raja Nebukadnezar. Pada zaman itu, Raja Nebukadnezar mempunyai patung yang disembah. Raja pada masa itu menginginkan rakyatnya menyembah patung yang dia sembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah dewa. Mereka hanya mau menyembah Allah. Oleh sebab itu Raja dan para rakyatnya mencampakkan, melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian. Perapian itu 7 kali lipat lebih panas. Dan perapian pada masa itu luas. Di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian, Raja kaget dan para menterinya. Dilihatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan dalam perapian, bahkan 4 orang. Raja terkejut dan para menterinya pun terkejut. Ternyata yang keempat itu adalah Allah mengutus malaikatnya kepada hamba-hambanya yang setia. Oleh karena itu, kita baca di Daniel 3 ayat 28, apa dikatakan Raja Nebukadnezar? 28-29 ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego
akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Oleh sebab itu, kenapa kakak bilang Tuhan itu hebat? Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Sekarang, dengan minggu Exodia ini, apa yang harus kita kerjakan? Exodia itu artinya mengumandangkan dan berseru. Jadi kita harus mengumandangkan, memberitakan berita kabar baik bahwa Tuhan itu hebat. Kalian, adik-adik sekolah minggu, harus menjadi anak Tuhan, bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Kumandangkanlah, berserulah bahwa Tuhan itu hebat. Dengan sikap bagaimana? Sikap rendah hati. Cintai musuhmu, kasihilah sesamamu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu, menindas kamu, mencapakan kamu, menjelek-jelekan kamu. Itu gak masalah. Yang penting kasih. Oke adik-adik, sebagai adik-adik sekolah minggu, kalian menjadi anak Tuhan. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan ya adik-adik ya. Jangan lupa, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan ya adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita sudah bernyanyi puji-pujian mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kita akhiri ibadah kita tutup ibadah kita, dan kita juga berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama sudah beribadah secara online pada hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu menjadi panduan iman percaya bagi adik-adik kami Tuhan, agar dia lebih mengenal akan baiknya Tuhan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu pada umumnya Tuhan. Ya Tuhan, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan, terutama pada saat ini Tuhan, Engkau tahu Bapa kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan, kondisi dunia pada saat ini Tuhan, di mana wabah COVID-19 sedang melanda di banyak tempat, di banyak negara ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah penolong kami ya Tuhan. Engkau membantu kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, COVID-19 ini akan segera dapat teratasi dengan baik, karena Engkau mencintai kami semua Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan pimpinan negara kami, para aparatur negara kami, para tim medis, para dokter, dan semua yang berupaya untuk mencegah dan mengobati COVID-19 ini Tuhan. Berkatilah mereka, biarlah mereka menjadi saluran berkat untuk mampu menyembuhkan bagi semua orang yang terkena COVID-19 Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mendoakan Bapa gerejamu ya Bapa, HKBP Kebayoran Lama, Pendeta Reso, dan semua majelis gereja dan semua jemaat yang ada di sini ya Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu Bapa, berikanlah mereka kesehatan, berilah kekuatan bagi mereka untuk bagaimana mereka menjalani hidup mereka hari-hari ini dan kedepannya Tuhan. Agar mereka selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati bagi mereka, walaupun dalam kesusahan dan penderitaan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan beberapa saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan. Kami mendoakan Amang Pendeta WK Siahan, kami mendoakan Amang Pendeta DP Panjaitan, kami mendoakan anak sekolah minggu kami Lodowik Tobing ya Tuhan, dan beberapa orang yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan. Bila mereka sakit dan dalam pemulihan ya Bapa, tolonglah mereka. Engkau jamah mereka, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi mereka, semangat baru ya Bapa, agar mereka tetap selalu Bapa bersuka cita hanya dalam nama-Mu Tuhan. Berkatilah para medis, berkatilah para dokter, makanan minuman yang diasup oleh mereka Tuhan, agar menjadi kesehatan Bapa, pemulihan bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan proses belajar dan mengajar anak-anak kami ya Bapak di sekolah. Biarlah kendala dalam proses belajar mengajar itu tidak menjadi surut mereka untuk belajar lebih tinggi dan tinggi lagi Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Bapak untuk terus belajar, meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tinggi ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak kami pinta dalam doa kami masing-masing. Dengarlah Tuhan semua doa-doa dari anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan. Berkatilah guru sekolah minggu dan keluarga, berkati anak sekolah minggu, orang tua dan keluarga Bapa. Berkatilah semua orang Tuhan, agar kemuliaan-Mu diagungkan selalu hari demi hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengaku banyak salah dan dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami, agar tidak terhambat kasih yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari adik-adik semua, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Kakak harapkan kalian tetap setia menyaksikan tayangan ibadah online Sekolah Minggu HKBP. Tetap di rumah aja, jangan lupa